Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak percaya adik-adik Abah sehat dan sukacita. Amin. Nah, adik-adik Abah, kita nanti mau mendengarkan tentang apa Kak Joni? Ya, firman Tuhan hari ini sangat menarik, Kak Kris. Tentang apa Kakak Joni? Dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Oh, berarti sama seperti minggu lalu ya Kak Joni ya? Iya dong. Cuma ini lebih menarik. Minggu lalu itu hari memperingati hari apa Kak Rio? Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita mau dimerdekakan oleh apa Kak Joni? Dari dosa. Dari dosa. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan, kita ingin memulai ibadah sekolah minggu Abah. Kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik semua yang ada di rumah bernyanyi ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentikan mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Hari ini sebelum kita menyanyikan pujian, Kakak Rio akan yang bawa dalam doa. Mari adik-adik Abah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, guru-guru Abah dan juga anak-anak Abah. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik Abah, Kakak persilakan kita bangkit berdiri bersama-sama karena kita mau cari pasangannya masing-masing ya. Yeay. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Joni? Kau temanku, Temani kita selalu bersama. Mari kita nyanyikan kau temanku, temani kita selalu bersama. Ayo Kak Joni. Oke. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Jalan seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Jalan seperti jalanan dengan maju. Ku akan terus mendukungmu. Ku akan terus mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Jalan seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti jalanan dengan baju. Seperti mentega. Seperti mentega dengan roti. Oke adik-adik Abah, kita mau menyanyikan satu pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke, ikutin ya adik-adik, kita nyanyi lagu pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Kakak Rio.
Kak Ceng. Silakan Kak Ceng. Shalom adik-adik Abah, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat di dalam Tuhan. Nah adik-adik, di saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami boleh ada sampai pada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu kami ini di dalam tangan kasih Tuhan, lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kemarin tanggal 17 Agustus kita sudah merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Nah adik-adik, kita boleh merdeka sampai pada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan adik-adik juga jangan lupa bahwa itu semua juga karena jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Mereka rela berkorban untuk merebut kemerdekaan kita sehingga kita boleh merdeka, bangsa kita boleh merdeka dari penjajahan sampai pada saat ini. Untuk itu adik-adik, kita pada 17 Agustus kita mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Adik-adik harus ingat bahwa para pahlawan mereka memiliki sifat-sifat yang harus diteladani. Mereka adalah orang-orang yang pemberani. Mereka adalah orang-orang yang rela berkorban, rela menolong sesama. Bahkan mereka juga orang-orang yang tangguh, mau ingin terus belajar. Untuk itu kita harus meneladani setiap sifat-sifat dari para pahlawan kita untuk menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang tangguh, ya, anak-anak yang mau belajar untuk mencapai masa depan. Nah adik-adik, tapi saat ini kita mau mendengarkan tentang cerita firman Tuhan tentang satu pribadi yang sangat luar biasa. Nah siapa ya pribadi yang luar biasa itu? Nah tapi sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6. Sama-sama kita buka ya, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah adik-adik, siapa ya? Pasti ada adik-adik bertanya, siapa ya pribadi yang luar biasa itu? Yang pasti pribadi itu adalah Yesus Kristus. Kenapa Kakak bilang bahwa dia adalah pribadi yang luar biasa? Karena Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya untuk kita semua, untuk adik-adik dan juga untuk kakak. Nah karena apa adik-adik? Kita semua adalah orang berdosa. Kita penuh dengan dosa. Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Untuk itu, karena kita penuh dengan dosa, sehingga Yesus dia datang ke dunia, dia rela untuk menderita dan dia rela menebus dosa kita di kayu salib. Jadi Yesus mati untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, jadi karena darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib, di atas kayu salib, maka kita semua telah dimerdekakan dari dosa adik-adik. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah adik-adik, kita percaya kepada Yesus dan kita juga harus menaati setiap perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang ada di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik kita harus, kalau kita percaya kepada Yesus,
kita harus mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan juga mau bahwa kita juga harus mengasihi sesama kita, karena bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Untuk itu adik-adik, kita harus rajin, kita harus menolong sesama. Kalau ada sesama kita, teman kita yang membutuhkan bantuan, kita harus menolong, kita harus mengasihi sesama. Nah, kita juga harus mengasihi Tuhan seperti apa? Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Nah, kita harus rajin membaca firman Tuhan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan adik-adik. Nah, jadi adik-adik, karena kita orang berdosa, maka Tuhan Dia rela turun ke dunia, Dia menderita untuk kita sehingga Dia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita sehingga kita telah dimerdekakan dari dosa. Untuk itu kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita harus menaati perintah Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, ingat ya pesan firman Tuhan di hari ini, bahwa karena kita sudah merdeka dari dosa, maka kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, cukup firman Tuhan hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Karyo. Ayo Karyo. Adik-adik Abah. Nah, adik-adik Abah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Karyo mau kasih adik-adik Abah tugas nih. Nah, adik-adik Abah, khusus untuk kelas besar, membuat sebuah video yang ceritanya cerita singkat aja adik-adik, tentang Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Video singkat aja, jangan panjang lebar, nanti ribet gitu. Nah, dan untuk adik-adik kelas tengah, ceritanya ditulis di selembar kertas saja. Yang tadi tuh cerita tentang Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Dan untuk adik-adik kelas kecil, tugasnya tuh gak ribet, cuman menggambar bendera Indonesia. Jangan lupa diwarnai ya. Nah, itu tugas dari kakak guru-guru Abah semua. Jangan lupa dikerjakan. Tetap semangat dan sukacita. Sampai jumpa.